ilmu-ilmu kuno pun juga pada keluar semua. Ya, ilmu kuno dari yang baik sampai yang buruk pun juga keluar semua. Jadi akan menyebabkan guncangan yang sangat luar biasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, video kita kali ini memang sedikit serius ya, karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang kebetulan saya dapatkan semalam ya, secara tidak sengaja, dan saya juga tidak mencari, istilahnya tiba-tiba datang sendiri sebuah petunjuk yang memang ini harus saya sampaikan, karena ini akan menyangkut kita semua dan menyangkut alam semesta, dan juga banyak sekali pesannya. Jadi memang kita harus benar-benar menerapkan dan melakukannya, karena ini berkaitan dengan alam semesta. Nah teman-teman, petunjuk ini saya juga, ini bukan ramalan ya, karena ini hanya sebuah petunjuk. Kalian boleh percaya, boleh tidak, direnungkan silahkan. Dan mudah-mudahan sih ini memang bisa menjadi bahan renungan untuk kita ke depannya ya. Ini bukan ramalan, mau percaya syukur, tidak juga tidak masalah. Ataupun kalau misalkan kalian tidak berkenan untuk menonton video ini, juga langsung skip saja, ganti channel silahkan, nggak masalah ya. Nah, kita tahu beberapa kali dalam video saya juga menjelaskan mengenai pergantian zaman ya, atau bisa dibilang transisi zaman dari zaman edan ke zaman keemasan. Nah, pada saat transisi ini memang akan banyak sekali gejolak yang kita alami ya. Nah, karena pada saat transisi itu ada portal yang cukup besar. Portal ini adalah portal bisa dibilang istilahnya portal pergantian zaman ya. Portal transisi itu sedang dibuka. Jadi proses transisi itu akan istilahnya berefek, karena energinya sangat besar sekali. Ini akan berefek kepada alam semesta dan termasuk kita semua nih. Karena energinya sangat besar, portal ini akan mempengaruhi banyak sekali. Pertama, pada saat portal ini terbuka, proses transisi itu istilahnya bayangkan saja portal dimensi perpindahan zaman itu kan istilahnya kayak muter gitu ya. Nah, ini portal ini juga akan mempengaruhi portal-portal lain ya. Jadi portal dimensi pun juga jadinya terbuka. Nah, ini cukup istilahnya buat orang-orang yang tidak waspada, ini cukup berbahaya ya. Karena portal yang lain ini, dari portal dimensi dari kalangan istilahnya dimensi paling bawah sampai dimensi paling atas, itu semua terbuka ya. Dari kegaiban dari yang paling baik sampai yang paling buruk pun juga ikut terbuka. Makanya ada beberapa, salah satu video saya juga menjelaskan ilmu-ilmu kuno pun juga pada keluar semua ya. Ilmu kuno dari yang baik sampai yang buruk pun juga keluar semua ya. Makanya kemarin ada beberapa, pada saat terjadinya fenomena di mana adanya cahaya turun, itu banyak sekali teman-teman juga yang melihat entitas gaib ya, seperti malaikat dan segala macam, demi segala macam banyak terlihat ya. Karena memang transisi itu sedang berproses, jadi semua portal terbuka, banyak lalu lalang ya, dan energinya saat ini yang berputar sangat kuat sekali. Nah, makanya juga selain entitas gaib yang terlihat, juga termasuk kalau kalian kemarin lihat berita, ada beberapa istilahnya yang disebut sebagai alien atau UFO pun juga terlihat ya. Belum lagi nanti ada binatang-binatang yang dari dasar laut terdalam pun juga ikut keluar. Pengaruh energi ini juga akan mempengaruhi alam semesta dan makhluknya, terutama pada manusia ya. Jadi kalau yang tidak kuat ini semuanya, energi pada saat transisi ini akan mempengaruhi kita semua. Jadi akan menyebabkan guncangan yang sangat luar biasa ya. Jadi guncangan ini ada dua yang akan terjadi. Jadi pada saat transisi berefek secara natural, istilahnya secara tidak langsung membuka portal-portal yang lainnya, sehingga menyebabkan entitas gaib dari yang paling baik sampai yang paling buruk itu juga keluar semua. Terlihatlah banyak lalu lalang, dan ini akan menyebabkan terjadinya guncangan yang sangat luar biasa. Nah, guncangan ini ada dua yang akan terjadi. Pertama adalah guncangan dalam bentuk fisik. Kalau dalam bentuk fisik, kita lihat, saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Yang secara fisik ini juga ada kaitannya dengan wabah yang terus terjadi, dan juga guncangan alam. Ya, silakan kalian renungkan sendiri apa itu. Saya tidak akan menjelaskan ke sana, cuman saya lebih prefer kepada guncangan yang kedua. Karena guncangan ini
guncangan yang kedua ini adalah guncangan dalam bentuk batin manusia. Ya, jadi bagi orang-orang yang imannya tidak kuat, tidak eling dan tidak waspada mengenai fenomena alam yang sedang terjadi, energi sangat besar sekali, sehingga membuat orang itu mengalami guncangan batin yang sangat luar biasa. Ya, jadi makanya kalau yang tidak kuat, makanya kebanyakan orang melakukan hal-hal yang di luar nalar, banyak melakukan kenekatan. Jadi guncangan yang dalam bentuk batin manusia ini, kalau orang yang tidak kuat imannya, memang cenderung akan melakukan hal-hal yang di luar nalar, justru akan melakukan kenekatan ya. Jadi ini pengaruhnya juga dampak dari entitas gaib yang keluar juga ya. Jadi buat orang-orang yang tidak dapat menahan nafsunya, tidak dapat menahan dirinya, tidak dapat mengendalikan dirinya, ya ini sangat mudah sekali entitas gaib yang jelek-jelek itu untuk ikut mempengaruhi manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat ini pengaruh juga, kita lihat saja dengan kondisi saat ini yang serba sulit ya. Kalau pandemi ini kan semua orang merasa pasti kondisinya saat ini sedang sulit lah ya, mencari apa-apa susah gitu kan. Nah, ini orang yang tidak tetap, tidak kuat imannya akan melakukan hal-hal yang nekat ya. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki keberanian, ini juga kalau imannya tidak kuat, cenderung orang akan mengalami keputusasaan. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Ini yang patut kita waspadai. Karena kalau ini terus terjadi dan orang tidak sadar ketika melakukan hal ini, ketika dia terjerumus dalam hal ini tidak sadar, maka ya sudah, istilahnya dia termasuk orang-orang yang tidak terselamatkan gitu loh. Makanya video ini kenapa saya share, saya mendapatkan sebuah isyarat itu, saya share, mudah-mudahan banyak orang yang eling akan hal ini ya, dan tetap dengan kondisi sesulit apapun saat ini, dengan energi yang sangat kuat ini, kita tetap bisa lebih lagi daripada sebelumnya, lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, lebih lagi tingkat kewaspadaannya juga dilebihkan lagi ya. Kalau bisa dalam kondisi seperti ini, dalam keterpurukan misalnya, dalam kondisi yang kenapa begini sekali, tetap berusaha untuk dalam kondisi meditatif ya, dalam kondisi rileks. Kalau sudah muncul tekanan-tekanan entah itu dari manapun, mulailah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, entah ibadah itu atau juga dengan meditasi juga boleh. Karena banyak orang juga cenderung tidak mengerti di tekanan apa, kenapa gelisah, kenapa merasa berat menjalani hidup. Ini karena pengaruh energi yang saat ini terjadi. Itulah guncangan yang terjadi dalam diri manusia ya. Karena proses ini akan memakan energi yang sangat besar sekali, sehingga guncangannya pun juga sangat dahsyat sekali. Kemarin di video sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa pada saat pergantian zaman itu memang kita lihat, istilahnya kita pelajari dari siklus di masa lalu, selalu saja dengan fenomena bencana alam yang sangat luar biasa ya. Jadi kita semua di sini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diselamatkan, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang eling lan waspodo ya, tetap tidak tergoyahkan dengan kondisi apapun. Saat ini memang serba sulit semuanya, tapi kalau kita eling, kalau kita dapat meningkatkan keimanan kita, mudah-mudahan kita dapat menjalani ini semua dengan tenang ya. Jadi memang itulah yang harus saya sampaikan. Jadi memang energi saat ini sedang terjadi peralihan zaman, banyak sekali portal-portal yang terbuka, sehingga entitas pun juga, entitas gaib ya, juga banyak sekali yang terlihat, dan ini juga akan mempengaruhi alam semesta dalam bentuk guncangan. Guncangan ini ya kita lihat sendiri, kalau fenomena alam silakan kalian renungkan sendiri, silakan kalian baca sendiri tanda-tanda alamnya, silakan lihat berita di mana-mana juga sudah mulai banyak, dan juga guncangan dalam bentuk batin pun juga sudah banyak terjadi ya. Nah, ini akan semakin dahsyat lagi. Makanya saya video ini hanya semata-mata ingin saling mengingatkan saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menjalani ini semua dengan sabar ya. Nah, teman-teman,
video singkat ini mudah-mudahan bisa menjadikan referensi untuk kita berpikir dan merenung. Mudah-mudahan kita juga dapat lebih lagi mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Dan saya juga semata-mata ini hanya ingin saling mengingatkan saja ya, karena saya mendapatkan sebuah isyarah ini ya memang harus saya sampaikan kepada semuanya. Mau direnungkan silakan, mau tidak dengar pun juga silakan. Mungkin itu aja video kita kali ini. Saya juga tidak merasa benar-benar saya katakan, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Rayu, rayu, rayu.